Tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henryko Aji dari kelas Elektro 2A dengan NIM 11970-735. Di sini saya akan membahas materi kalkulus dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Dimulai dari materi pertama yaitu teknik pengintegralan, dilanjut dengan integral lipat 2 dan integral lipat 3. Oke, lanjut saja. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membuat gambar secara penuh karena keterbatasan alat perekam. Jika saya menggunakan gambar secara penuh maka tidak akan terekam. Kita mulai saja. Materi pertama, integral parsial. Integral parsial. Formula integral parsial antara lain integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Caranya, pilih u yang turunannya lebih sederhana. Contoh, mari kita hitung integral dari xe pangkat x dx. Dimisalkan u-nya sama dengan x, maka du sama dengan dx. Di sini kita menggunakan u sama dengan x dan dv-nya sama dengan e dx. X di sini kita menurunkan dari dx di sini. Ketika dx diturunkan maka hasilnya akan menjadi x. Lalu dv kita integralkan menjadi x, jadi e dx. Oke. Sehingga di sini menjadi dv, integral dv sama dengan integral e pangkat x dx menjadi v sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Di sini v-nya sama dengan e pangkat x. Sehingga integral xe x pangkat x dx dengan xe x pangkat x dikurang integral e pangkat x dx yang hasilnya sama dengan x e pangkat x dikurang e pangkat x tambah c. Bila dilihat di sini x ini merupakan u dan e pangkat x di sini merupakan v. Lalu ex di sini e pangkat x ini merupakan v dan dx di sini merupakan du. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Contoh, hitung dari integral x pangkat 2 sin x dx sama dengan min x pangkat 2 cos x ditambah 2 integral x cos x dx. Oke, kita jawab. Misalkan u di sini sama dengan x pangkat 2 diambil dari sini. Lalu kita turunkan sini menjadi du 2x dx. Selanjutnya dv-nya sin x dx ketika diintegralkan menjadi min cos x. Oke. Ini merupakan bagian u. Lalu kita ubah di sini u sama dengan x. X di sini ketika kita rubah menjadi turunan maka hasilnya menjadi du sama dengan dx. Lalu dv-nya cos x dx diambil menjadi v, maka hasil v-nya sama dengan sin x, dimana sin x ini didapatkan dari integral cos x. Maka didapatkan hasil min x pangkat 2 cos x ditambah 2 x sin x min integral sin x dx, yang mana hasil sederhananya menjadi min x pangkat 2
cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X plus C. Oke, selanjutnya ada kemungkinan integran fx muncul lagi di pos kanan. Contoh, hitung EX cos X ds. EX cos X ds ini jika dijabarkan menjadi E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X ds. Bagian ini dinamakan integral parsial. Oke, kita misalkan saja menggunakan permisalan U sama dengan E pangkat X menjadi DU. Dengan DU ini merupakan turunan dari E pangkat X, di mana hasilnya E pangkat X dx. Lalu dV sama dengan cos X dx, di mana ketika diintegralkan menjadi sin X, integral cos X. Lalu permisalan yang kedua, U sama dengan EX. Kita ambil yang di sini ya. Lalu kita turunkan menjadi E pangkat X dx. Lalu dV-nya sin X dx. Kita jadikan V, lalu kita integralkan menjadi min cos X. Di sini. Oke. Lalu kita bisa dapatkan hasilnya E pangkat X sin X min EX pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx tambah C. X sin X ditambah E cos X min integral EX cos X dx ditambah C. Integral yang dicari bawa ke ruas kiri. Lalu kita pindahkan integral ini yang kita cari ke ruas kiri seperti ini. Lalu sudah didapatkan 2 integral EX E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X sin X tambah E pangkat X cos X ditambah C. Lalu kita dapatkan hasil sederhananya integral EX cos X dx sama dengan setengah EX sin X tambah E pangkat X cos X ditambah C. Oke, kita lanjut ke integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri bentuk integral cos pangkat n x dx dan integral sin pangkat n x dx. Catatan, untuk n ganjil maka dituliskan sin pangkat n x sama dengan sin x sin pangkat n dikurang 1 x dan cos min pangkat cos pangkat n x sama dengan cos x cos n min 1x dan gunakan identitas sin pangkat 2x plus cos 2x sama dengan 1. Untuk n genap tuliskan, untuk catatan n-nya yang genap maka dapat tuliskan sin pangkat n x sama dengan sin pangkat 2x sin n pangkat n kurang 2x dan cos pangkat n x sama dengan cos pangkat 2x pangkat n 2x dan gunakan identitas cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x min 1 sama dengan 1 min 2 sin 2x. Oke, selanjutnya kita coba hitung dari soal nomor 1. Di sini kita dapatkan integral. Kita dapatkan sebuah soal integral sin pangkat 3x dx, yang mana sin pangkat 3x dx ini ketika kita jabarkan menjadi integral sin 2 sin pangkat 2 x sin x dx, mana sin x nya adalah u dan sin 2 adalah v. Lalu kita jabarkan lagi menjadi integral 1 min cos pangkat 2x d cos x sama dengan cos x
min sepertiga cos pangkat 3 X plus C. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Integral sin pangkat 4 X dx sama dengan, di sini dapat kita jabarkan menjadi integral sin pangkat 2 X sin pangkat 2 X dx. Nah, kita jabarkan lagi menjadi yang paling sederhananya menjadi integral 1 min cos 2x per 2 1 per cos 2x per 2 dx. Akan dapatkan 1 per 4 integral 1 min 2 2 cos 2x tambah cos 2 2x dx. 1 sama dengan 1 per 4 integral dx min 2 integral cos 2x dx tambah integral 1 plus cos 4x per 2 dx. Maka di sini kita dapat hasilnya menjadi 1 per 4 x min 1 per 4 sin 2x tambah 1 per 8 x tambah 1 per 32 sin 4x ditambah c. Oke, ini hasil yang belum sederhana, dan ini hasil paling sederhana, yaitu 3 per 8 x dikurang 1/4 sin 2x ditambah 1 per 32 sin 4x plus c. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi substitusi trigonometri. Oke, yang pertama ada integran untuk membuat bentuk akar A pangkat 2 min X pangkat 2. Misal X sama dengan A sin T. Coba hitung sebuah hitungan dari integral akar 25 min X pangkat 2 per X pangkat 2 dx. Pertama kita jabarkan terlebih dahulu menjadi akar 25 per 25 dikurang 25 sin pangkat 2t 5 cos t dt per 25 sin pangkat 2t, dimana menjadi integral pangkat 25 1 kurang sin 2 sin pangkat 2t per 5 sin pangkat 2t cos t dt yang menjadi integral cos 2t per sin 2t sin pangkat 2t dt yang menjadi lagi integral pangkat 2t dt. Oke, hasil selanjutnya menjadi integral cosec pangkat 2t min 1 dt sama dengan min cos t dikurang t tambah c. Maka hasil akhirnya akan didapatkan akar 25 min x pangkat 2 per x min sin pangkat 1 x per 5 plus c. Oke, yang B, integral membuat bentuk akar A pangkat 2 plus x. Misal x sama dengan A tan t. Oke, kita ada contoh perhitungan dari integral dari 1 per x pangkat 2 akar 25 plus x pangkat 2 dx. Di sini kita dapatkan sebuah jabarannya yang sederhana, yakni 5 integral 5 sec pangkat 2t dt per 25 tan pangkat 2t akar 25 plus 25 tan pangkat 2t sama dengan 1 per 25 akar 1 per 25 integral sec t dt per tan pangkat 2t sec t. Di sini kita bisa coret secnya, lalu di sini jadi 1 per 25 integral cos t per sin pangkat 2t dt sama dengan sin per 25 akar integral d sin t per sin pangkat 2t, maka akan didapatkan hasil min 1 per 25 sin t
plus C. Oke, kita lanjut ke substitusi bentuk akar. Integran memuat n akar ax plus b. Dimisalkan u sama dengan n akar ax ditambah b. Contoh, di sini ada sebuah soal integral dx per 2 ditambah 2 akar x. Oke, kita jawab. Sini kita jabarkan terlebih dahulu, di mana hasil penjabarannya integral 2u du per 2 ditambah 2u sama dengan integral u per u ditambah 1 du. Lalu dapatkan hasil integral u plus 1 min 1 per u ditambah 1 du sama dengan integral 1 dikurang 1 per u tambah 1 du. U di sini dikurang dengan in u tambah 1 ditambah c. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Akar x min in 1 ditambah akar x ditambah c. Oke, selanjutnya lanjut ke integral fungsi rasional. Integran berbentuk fungsi rasional f(x) sama dengan px per ix der p lebih kecil daripada der q. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut gx, yaitu 1. Faktor linear tidak berulang, faktor linear berulang, faktor kuadratik tidak berulang, dan faktor kuadratik berulang. Yang pertama, kita akan membahas kasus 1, yaitu linear tidak berulang. Misal gx sama dengan a1x ditambah b1, lalu a2 dikali x ditambah b2 sampai dengan an x ditambah bn. Maka di sini px dan qx-nya menjadi a1 per a1x tambah b1 ditambah a2 per a2x tambah b2 sampai dengan an ditambah anx bn. Dengan a1, a2 sampai dengan an konstan yang dicari. Oke, di sini coba kita hitung soal dari integral x ditambah 1 per x pangkat 2 min 9 dx. Oke, faktor penyebut x pangkat 2 min 9 sama dengan x min 3 x plus 3 x plus 1 per x pangkat 2 min 9 sama dengan a per x plus 3 ditambah b per x min 3 sama dengan a x min 3 ditambah b x plus 3 per x min 3 x plus 3. Oke, di sini dapat hasilnya. Lalu kita samakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan sehingga dapatkan hasil seperti ini. Sehingga hasilnya menjadi integral x plus 1 per x pangkat 2 min 9 dx menjadi integral 1 per 3 plus x plus 3 dx ditambah integral 2 per 3 per x min 3 dx sehingga menjadi 1 per 3 in x plus 3 mutlak ditambah 2 per 3 in x min 3 mutlak ditambah c. Kasus 2 linear berulang. Misal gx sama dengan a1x ditambah b1p. Maka didapatkan hasil px dan qx-nya yang sama dengan a1 per a1x plus b1 a ditambah a2 per a1x plus b1 pangkat 2 sampai dengan ap dikurang 1 per a1x ditambah b1 pangkat p kurang 1 ditambah ap per a1x plus b1 pangkat p dengan konstanta a1, a2 sampai dengan ap min 1, sampai ap akan dicari. Sini ada contoh soal integral 1 integral 1 per x plus 2 pangkat 2
X min 1 dx. Oke, kita jawab 1 per X plus 2 pangkat 2 X min 1 sama dengan A per X tambah 2 ditambah B X ditambah 2 pangkat 2 tambah C X min 1. Sini 1 per X pangkat 2 sama dengan A X tambah 2 X min 1 tambah B X min 1 ditambah C X plus 2 pangkat 2 per X plus 2 pangkat 2 X min 1. Di sini penyebut ruas kiri sama dengan penyebut ruas kanan. Seperti ini. Penyebutnya kita samakan. Lalu akan didapatkan hasil dari koefisiennya sehingga dapatkan hasil seperti ini. Hasilnya min 9 in mutlak X tambah 2 ditambah 1 per 3X tambah 2 ditambah 1 per 3 in X min 1 tambah C. Oke, selanjutnya kasus 3 kuadratik tak berulang. Dimisalkan Qx di sini sama dengan A 1x pangkat 2 ditambah B 1x tambah C 1, lalu A 2x ditambah B 2x tambah C 2 sampai dengan A nx pangkat 2 ditambah B nx tambah Cn. Maka didapatkan hasil Px per Qx sama dengan A1x tambah B1 per 1x sama dengan ANX ditambah BN per ANX pangkat 2 ditambah BNX ditambah CN dengan A1, A2 sampai dengan AN dan B1, B2 sampai dengan BN konstanta yang akan dicari. Oke, coba kita hitung integral dari dx per x pangkat 2 plus 1. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu seperti biasa. 1 per x pangkat 2 plus 1 sama dengan A per X ditambah BX ditambah C per X pangkat 2 plus 1 sama dengan A X pangkat 2 tambah 1 ditambah BX ditambah C X per X pangkat X2 ditambah 1. Lalu kita koefisienkan lagi menjadi ini, maka akan dapatkan hasilnya jadi in X mutlak min 1 per 2 in X pangkat 2 plus 1 plus C. Oke. Selanjutnya ada kasus ketiga. Langsung saja kita coba hitung. A integral min 6x min 15x tambah 22 ber x plus 3 x pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dx. Oke, seperti biasa kita uraikan terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan A per x plus 3 ditambah bx plus c x pangkat 2 plus 2 ditambah dx plus e per x pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita samakan penyebutnya dan bilangnya sehingga didapatkan hasil 6b plus 2c plus 3d plus ex ditambah 4a plus 6c plus 3e. Oke, kita lanjut ke integral lipat 2. Dimisahkan z sama dengan f x, y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup, yaitu di mana R sama dengan x, y titik 2 a x b c
besar sama dengan Y, yang lebih kecil sama dengan Y, dan lebih kecil sama dengan D. 1. Bentuk partisi A, B dan C, D menjadi N bagian. 2. Pilih X, K, dan YK pada setiap subinterval pada X, I, dan XI min 1 dan YI, YI min 1. Bentuk jumlah Riemann seperti ini. Dan nomor 4 yaitu jika n nya infinity atau tidak hingga, maka diperoleh limit jumlah Riemann seperti ini. Jika limit ada, maka z fxy terintegralkan Riemann pada R. Ditulis seperti ini. Definisi dari integral lipat 2, misalkan f suatu fungsi dua berubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika seperti ini ada, dan kita katakan f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut seperti ini, yang disebut integral lipat 2f pada R diberikan oleh ini atau ini. Arti geometri integral lipat 2. Jika z sama dengan fxy kontinu, f x, y lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 f x, y dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan f x, y dan di atas R. Oke, di sini akan diajarkan atau dibahas menghitung integral lipat 2. Jika f x, y lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu sejar bidang XOZ. XOZ ini. Lalu menghitung integral lipat 2 lanjutan. Di sini ada integral lipat 2 f x, y dA sama dengan integral dc a y dy sama dengan integral lipat 2 dc dan dA f x, y dx dy. Integral lipat 2 dc ba f x, y dx dy. Maka hasilnya akan didapatkan seperti ini, yaitu integral lipat 2 f x, y dA sama dengan integral lipat 2 dc ba f x, y dx dy. Oke, menghitung integral lipat 2 lanjutan. Contoh keduanya seperti ini, sejajar dengan bidang y, o, z. Nah, sejajar dengan bidang y, o, z. Ya, sejajar y, o, z. Mana ax sama dengan integral dc f x, y dy. Oke, selanjutnya menghitung integral lipat 2 lanjutan, di mana integral lipat 2 r f x, y dA sama dengan integral ba ax dx sama dengan integral ba integral dy dc f x, y dy dx. Integral lipat 2 ba dan dc f x, y dy dx. Maka didapatkan hasil seperti ini, yaitu integral lipat 2 f x, y dA sama dengan ba integral lipat 2 ba dc f x, y dx dy. Contoh 1. Hitung integral lipat 2 berikut ini, yaitu integral lipat 2 x pangkat 2 plus 2 y pangkat 2 dA
Lalu di mana R-nya merupakan X, Y mutlak 0 lebih kecil dari 6 dan skip. Oke, mari kita jawab. Sebelumnya kita jabarkan terlebih dahulu dan ini telah didapatkan hasil jabarannya integral 6 0 integral 40 X pangkat 2 tambah 2Y pangkat 2 dy dx. Kita dapatkan hasilnya seperti ini, kita hitung lagi. Lalu kita hitung satu-satu dari ini dulu, integral 4 dan 0. Lalu kita hitung selanjutnya lagi, sehingga didapatkan hasil seperti ini. 4 per 3, X pangkat 3 ditambah 128 per 3, X 6, 0. Di sini integral ya, integral 6 dan 0. Oke, lalu kita dapatkan hasilnya 288 dari yang 6 dan 0 sebesar 256. Oke, lalu hasilnya didapatkan 2544. Lalu kita lanjutkan sifat integral lipat 2. Dimisalkan f x, y dan g x, y terdefinisi di persegi panjang R. Satu, ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut saja. Integral lipat 2 atas daerah sembarang. Ada dua tipe di sini. Tipe 1 ya ini, yakni D sama dengan X, Y mutlak. Ini. Lalu tipe 2-nya didapatkan seperti ini. Perbedaannya hanya ada di RY dan XY. Jadi, kalau sini dia pakai PX dan QX, kalau di tipe 2 kita menggunakan C dan D. Lalu di sininya juga tipe 1 kita menggunakan A dan B. Di tipe 2 kita menggunakan R dan S. Oke, kita lihat saja. Tipe 1, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Oke. Maka jika dilihat dari sini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. D sama dengan X, Y mutlak A kecil dari X, PX kecil Y kecil X. Oke. Lalu tipe 2, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Maka di sini akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah diagramnya sebagai pemudah saja. Oke, lanjut dengan aturan integrasi. Yang pertama, urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasi. Dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Nah, karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Ini merupakan aturan dari integrasi. Ketiga ini dimasukkan ke dalam aturan integrasi supaya kita dapat menghitung dengan mudah integral lipat 2 tadi. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh, hitung dari integral lipat 2, 2y pangkat x dA, R dibatasi x sama dengan y pangkat 2, y sama dengan 1 sub y. R-nya di sini dalam seperti ini. Lalu kita jabarkan terlebih dahulu seperti biasa, maka pada saat jabarkan akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita gunakan satu-satu dulu ya. Di sini, pertama kita masukkan dulu y-nya ke dalam ini, lalu kita masukkan integral 1 dan 0. Oke, maka didapatkan hasil seperti ini, di mana pangkat y pangkat 2 dikurangi y pangkat 2 integral 1 sama 0. Didapatkan hasil min 1 atau sama dengan min 2.
Yang selanjutnya, integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Oke, bisa dihitung integral lipat 2D E pangkat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dA, D sama dengan X, Y, jadi mutlak X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 lebih kecil sama dengan 4. Dalam sistem koordinat kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Sistem koordinat kutub seperti ini. Hubungan kartesius dikurang kutub, X-nya sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, theta-nya sama dengan tan min 1, tan pangkat min 1, Y per X. Oke, di sini adalah sumbu kutub, bisa dilihat sini. Y dan X. Ini adalah theta-nya dan ini adalah R-nya yang menjulang ke atas. Oke. Transformasi kartesius ke kutub. Dimisalkan Z sama dengan F, X, Y terdefinisi pada D sama dengan R, 0, R, theta seperti ini, persegi panjang kutub D. Lalu bagaimana dengan integral F, X, Y, dA? Kita pandang satu partisi persegi panjang kutub delta AK. Lalu dapat nama curing lingkaran dengan sudut pusat theta adalah setengah R pangkat 2O. Lalu delta AK dapatkan sama dengan seperti ini, di mana hasilnya menjadi R delta theta. Ini adalah sumbu kutub, dan seperti ini gambar diagramnya, diagram kartesius. Gunakan untuk sebuah potongan pizza, mana ini adalah delta AK dan delta, dan ini RK 1 dan ini delta K. Oke, jika P yang menjadi 0, maka dA sama dengan R dR d theta. Dan P panjang diagonal delta AK. Transformasi kartesius ke kutub sehingga del integral lipat 2 dk F, X, Y dA jadi seperti ini. Nah, X-nya itu didapatkan dari sini dan Y-nya itu adalah R sin theta. Oke. X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Jadi, kita lanjutkan lagi. Contohnya, integral pangkat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dA dengan D sama dengan X, Y X pangkat 2 plus Y pangkat 2 lebih kecil sama dengan awal. D adalah daerah di dalam lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 2. D-nya sama dengan R, 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari 2, 0 kecil dari theta lebih kecil sama dengan 2pi. Sehingga didapatkan hasilnya, sebelumnya kita jabarkan lebih dahulu. Kita dapatkan hasilnya sebesar pi pangkat 4 min 1, dan ini adalah bentuk dari diagramnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh 2, mana integral lipat 2 d y dA dengan D adalah persegi panjang kutub di kuadran 1 di dalam lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 4. Di luar X plus 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Di sini D-nya sama dengan R, 0. 1 seperti ini, sehingga didapatkan hasilnya. Ini kita jabarkan lagi sehingga didapatkan hasil dari mutlak. Didapatkan hasil dari integral lipat 2 Y dA sebesar 7/3 per min cos theta. Lalu kita integralkan lagi menjadi pi dan 0 sehingga menjadi 7/3. Dan ini adalah bentuk dari diagram.
Oke, tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Terlihat dalam bahwa D adalah lingkaran dengan pusat di titik 1,0 dan berjari-jari 1. Jadi, X min 1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Yuk kita jabarkan lagi. Dapatkan hasilnya menjadi R sama dengan 0 atau R sama dengan 2 cos theta. Untuk batas theta dari gambar theta sama dengan min pi per 2. Menjadi theta sama dengan pi per 2. Hingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tuliskan daerah integrasi dalam koordinat polar. Di sini kita dapatkan X sama dengan 1 menjadi X sama dengan 2, Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan akar 2X min X pangkat 2. Oke, menjadi seperti ini. Dimana Y pangkat 2 min 2. Y pangkat 2 sama dengan 2X min X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 2X sama dengan 0. Dimana X min 1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Ini merupakan lingkaran pusat 1,0 dari jari 1 untuk batas R dihitung mulai X sama dengan 1. Bolak-balik bisa menjadi R cos theta dengan 1 atau bisa juga dijadikan sebagai R sec theta. Hingga R sama dengan 2 cos theta untuk batas theta dari gambar theta sama dengan 0. Menjadi theta sama dengan pi per 4, sehingga koordinat polarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk titik koordinatnya. Misalkan, ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan lagi daerah integrasi dalam koordinat polar. Terlihat bahwa D adalah lingkaran dengan pusat di 0,1 dan berjari-jari 1. Sini pusatnya 0,1 dan berjari-jari 1. Oke. Jadi X plus 2 Y min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dijabarkan lagi menjadi sangat sederhana, maka dapatkan hasil R sama dengan 0 atau R sama dengan 2 sin theta. Untuk batas theta dari gambar, theta sama dengan 0 sama dengan pi, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Dari diagram seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nomor 1, hitung integral lipat 2 dari 2 integral 1 akar 2x min x pangkat 2 integral 0 1 per akar x pangkat 2 plus y pangkat 2 dy dx. Jawab. Di sini kita akan jawab dari soal terlihat batas untuk x dan y. X sama dengan 1 menjadi x sama dengan 2. Y sama dengan 0 menjadi y sama dengan 2 akar 2x kurang 2x. Y sama dengan 2x min x pangkat 2. Atau bisa menjadi x pangkat 2 plus y pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 0. Atau bisa juga menjadi x min 1 pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 0. Ini merupakan lingkaran dengan pusat 1,0 dan jari-jari satu koordinat polarnya. Di sini adalah bentuk koordinat polarnya, dan ini adalah bentuk diagram polarnya. Diagram koordinat polar. Jadi kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Contoh lanjutan sehingga seperti ini dapatkannya. Jadi kita lanjut saja. Lalu kita masuk ke dalam integral lipat 3 pada balok. Sini 1 partisi balok B menjadi n bagian B1 B2 sampai dengan BK sampai dengan BN. Definisi delta diagonal ruang terpanjang dari BK. 2 ambil
3. Bentuk jumlah Riemann seperti ini. 4. Jika delta menjadi 0, diperoleh limit jumlah Riemann seperti ini. Jika limit ada, maka fungsi W sama dengan fx, y, z terintegralkan Riemann pada balok B ditulis seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Integral lipat 3 pada balok. Sini kita dapatkan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK menjadi dV sama dengan dx, dy, dz. Sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius menjadi seperti ini. Integral lipat 3 f x, y, z dv sama dengan integral lipat 3 f x, y, z dx, dy, dz. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Hitung integral lipat 3 x pangkat 2 yz dv dengan b adalah balok dengan ukuran b sama dengan x, y, z 1 ini. Maka dapat kita jawab integral b integral x pangkat 2 yz dv kita jabarkan terlebih dahulu, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi 7/6 1/2 z pangkat 2 diintegralkan lagi menjadi 7/4. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam integral lipat 3 pada daerah sembarang. Hitung integral lipat 3 dari x pangkat 2 yz dv. Jika S benda padat sembarang. 1. Pandang S benda padat yang terlingkup oleh balok B. Definisikan nilai F0 untuk keluar S di S. Ini. Nah, S ini adalah benda padat dan balok B didefinisikan nilai F-nya 0 untuk keluar S GB. Oke, selanjutnya integral lipat 3 pada daerah sembarang. Jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana GB 2 S garis begini, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Catatan, jika fx, y, z sama dengan 1, maka menyatakan volume benda penjal S. Jika f, z, y-nya sama dengan 1 semua, dan maka menyatakan volume benda penjal penjal S. Ya, selanjutnya contoh di sini. Hitung integral lipat 3 f y, z dv dengan w sama dengan f x, y, z x, y, dan s benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Z sama dengan 2 min setengah x pangkat 2 dan bidang-bidang z sama dengan 0 yx, y sama 0. Jadi kita dapat jawab dari gambar ini, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. X S X Y sama dengan proyeksi S pada X O Y segitiga. Sini kita dapat X O Y, maka di sini akan mendapatkan hasilnya segitiga. Untuk lanjutannya seperti ini. Oke. Lalu B, integran memuat bentuk akar A pangkat 2 plus Y. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.